wal karami. Takut, pedih. Yang takut bukan dirinya, tapi yang ada di dalamnya. Parah. Alhamdulillah bahagia dan terima. Mana kayak iki? Ampun Mbak. Tenang cepat Mbak. Rumahnya di mana ini, Pak? Di Trenggalek. Bismillah. Tidak wedi. Kau wedi mbak aku. Aku ora nyakot Demi teh wedi, demi teh ya le, demi teh wedi yo. Tungani. Ecek. Ecek yo. Demi teh ecek lam. Tanyain Mas Eko, kenapa takut? Nyapa wedi? Yo Mas Eko tandangi sih. Tandangi.
adfata ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi Uripe ayam rumangsa aman tununge rasa tanda yen iman sabar nerima senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik monggo ya Rafi ni wadarajim adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun larasa iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh pala kanca priya wanita aja mengaji syariat bloko kur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara tembe mburine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe ndadi kateke yen isih kotor
akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing papaese kepiare donya lan meri sukiye tangga peteng lan nista ayo sedulur wajib ngaji sabranatane nggo ngandelake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya atine kang aran soleh bagus atine karana mapan saring ilmune laku tarekat lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku jangan guru waskita dan tancepake ing jero dodo den tancepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan kabeh jero dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wengi ditirakati tiriadahi jangan tilali dikir lan suluk
sabar nerimo senajan pas-pasan kabeh dinate saking pangeran kabeh dinaktir saking pangeran. Monggo mriki, monggo sini, ajak sini mbaknya, ambilin air asmanya buat sini sayang. Mas Eko bikinin apa kopi? Nah, bikinin apa kopi? Tangeng pundi niki Pak? Dari mana? Dari Trenggalek. Oh iya. Yang sabar. Namanya orang hidup itu pasti yang namanya orang nggak suka pasti ada. Namanya orang sebaik apapun kita, yang namanya nggak suka itu pasti ada. Tapi yang harus kita ketahui bahwa kita itu hidup bukan untuk terlihat baik di mata orang, tapi yang terpenting adalah kita baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu keyakinannya, kemantapannya, maka orang mau berkata seperti apapun kepada kita, suka atau nggak suka orang, sudah nggak jadi pikiran untuk diri kita. Makanya hidup itu perlu yang namanya as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Apa itu al-jafa? Al-jafa itu dicaci dan dipuji sama, nggak ada bedanya. Dicaci dan dipuji orang itu sama. Apalagi di keluarga besar panjenengan ada banyak sekali ujian, cobaan yang menimpa. Bagaimana suatu penyakit sudah diperiksakan, sudah dibawa ke dokter, di lab tidak ada penyakitnya. Coba gimana? Apakah hal semacam itu juga dikatakan trik? Coba. Jadi memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilogikakan. Yang penting seperti panjenengan harus dihilangkan perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan was-was, perasaan gelisah, itu harus dihilangkan. Karena yang menandakan diri kita itu beriman, itu tumbuhnya rasa ayem, tumbuhnya rasa tenang, tidak khawatir, tidak takut, dan tidak susah. Kalau kita masih khawatir, masih takut, masih susah, itu menandakan bahwa iman itu belum manjing, belum bertempat di dalam rasa kita. Kalau iman itu sudah manjing di dalam rasa kita, itu nggak ada yang namanya kekhawatiran, yang namanya kesedihan, kesusahan, itu insya Allah nggak ada. Karena semuanya yakin bahwa semua yang kita terima ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya adalah qada dan qadarnya Allah. Kenapa beliau tadi ketika melihat saya lari-lari ketakutan? Bukan hanya beliau, banyak orang yang datang ke sini baru bertemu dengan saya sudah ketakutan. Yang takut bukan dirinya, bukan diri beliau. Yang takut yang ada di dalam diri beliau. Sama seperti tadi barusan saya ke Tulungagung. Saya hanya berbicara, tiba-tiba muntah darah. Tadi barusan saya sama Pak Lurah. Dari dalam tubuhnya keluar paku. Kata orang, ada yang bilang katanya kalau ada paku di dalam perut dimakan. Labang pakunya aja enggak di dalam ususnya, tapi di luar ususnya gimana makannya? Ini beliau ini tadi ada semacam dari golongan jin adul jumud.
yang bertempat tinggal di dalam tubuh beliau. Tubuh ini penuh dengan rongga-rongga. Maka rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita ini jangan hanya diisi dengan makanan dohiriyah, tapi diisi juga dengan makanan batiniyah. Jadi uripe raga iku merga sega, uripe nyawa kuwi merga donga, zikir. Nah, berdoa sendiri itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi bukan berarti ketika kita berdoa itu langsung diijabah oleh Allah, itu adalah tanda sayang Allah kepada kita. Bukan, kalau menurut saya bukan. Makanya saya nggak terlalu berharap kok ketika ada orang yang datang ke sini berdoa terus segera dikabulkan. Itu sama sekali saya tidak berharap. Karena khawatirnya saya ketika kita itu berdoa terus langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena Allah tuh nggak suka sama kita. Sama kayak semuanya ada orang yang datang ke sini, semuanya minta uang lah semuanya. Kalau saya nggak suka kan, ndang dikai kayak ben gendang lunga kan begitu. Ndang dikai gendang lunga kayak gitu. Tapi kalau kita itu suka kan ya nanti dululah ngasihnya kayak gitu. Besok-besok aja atau nunggulah berapa lama gitu. Biar berlama-lama dulu dia minta-minta sama kita. Jadi saya khawatir kalau berdoa terus langsung diijabah, itu Allah ndak suka dengan diri kita. Jadi jangan sama itu bangga, anak-anakku semuanya. Jangan bangga kalau berdoa langsung diijabah sama Allah. Wah, itu berarti Allah tuh sayang sama kita. Jangan-jangan karena Allah tuh nggak suka sama kita. Makanya yang di sini tuh, di tempat ini tuh, yang penting kita itu berdoa. Karena berdoa sendiri itu adalah ibadah. Kita berdoa sendiri, meminta sendiri kepada Allah, itu adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya senang di tempat ini kita berdoa bersama, mendoakan orang lain, itu sudah ibadah. Masalah dijabah atau ndaknya, cepat lamanya, wis toh. Serahkan semuanya kepada Allah. Tidak perlu ketika kita berdoa, woi, lah itu yang datang ke Gus Samsudin, datang ke sana ya tidak sembuh, buktinya ya nggak diijabah. Woi, itu bukan urusan saya. Bukan berarti kalau nggak diijabah itu saya nipu. Bukan berarti kalau saya mendoakan kamu, mendoakan orang tidak sembuh, saya nipu, itu enggak. Mana ada namanya doa nipu itu. Doa nipu. Nipu diri sendiri ya. Yang namanya kita berdoa itu beribadah. Kalau belum diijabah berarti Allah itu masih suka dengan doa-doa kita. Mungkin Allah tuh kangen, rindu dengan doa-doa kita. Makanya kita itu dikasih sakit supaya kita itu terus berdoa. Makanya sampean nggak usah khawatir, aku doa kok nggak diijabah sama Allah. Wah, jangan-jangan aku ini banyak dosa. Oh, ini gara-gara aku ini nggak disayang sama Allah. Nggak begitu, bukan begitu. Malah terkadang saya khawatir kok kalau saya berdoa ndang diijabah itu. Jangan-jangan Allah ini nggak suka sama saya. Kayak semuanya nih, Mas Jaka minta ke saya, minta diruqyah, minta uang semuanya. Terus karena saya nggak suka ya, nih duit nih, kendang lunga kan gitu, ndang lunga, ndang tak ruqyah, bendang lunga. Bah aku ndang dongakno, enggak tak dongak-dongakno. Kalau orang nggak paham dengan ini, wah, Abah ini berarti nggak suka sama saya. Yang saya minta nggak dikasih-kasih kok. Padahal nggak saya kasih-kasih itu ya biar bertahan lama, biar mintanya lama sama saya, biar deket-deket dulu sama saya. Nanti baru saya kasih. Banyak santri-santri yang, bah, saya minta amalan nggak saya kasih-kasih. Karena apa? Karena saya pengen tahu seberapa besar niatnya sih untuk benar-benar mau mengamalkan amalan ini. Atau jangan-jangan hanya pengen coba-coba, minta amalan, coba bisa benar-benar bisa apa enggak itu. Makanya kalau minta nggak segera dikasih itu jangan kecewa.
Dan zaman nggak usah khawatir kenapa kok istrinya tahu saya tadi lari-lari gitu. Banyak yang seperti itu. Banyak kan, bahkan banyak orang yang datang ke sini itu baru datang wis pulang, ditanya kenapa udah sembuh, katanya itu ada. Kemarin dari Mojokerto ya gitu. Ada yang seperti ini, baru bertemu udah ketakutan. Yang takut bukan dirinya, tapi yang ada di dalam diri istrinya. Ini ada yang menempati makhluk yang lain. Nah, supaya tidak dimasuki, nggak ditempati oleh makhluk yang lain, biar nggak gampang marah, biar nggak gampang sedih. Ini beliau ini sering sedih, sering bingung beliau ini. Salah satunya bagaimana? Yang utama ketika kita diberikan masalah oleh Allah, kita itu tidak diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak. Allah itu tidak meminta kita menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Allah itu kangen, rindu sama kita. Allah itu pengen kita itu mendekat kepada yang memberikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Si panjenengan diberikan ujian seperti ini ya supaya lebih sayang sama istrinya. Istri itu adalah titipan dari Allah. Maka supaya lebih juga mendekat kepada Allah. Kalau di rumah biasanya bagaimana beliau, Pak? Sering kesurupan di rumah. Nama istrinya siapa? Anit. Ani Andrayani. Namanya diganti ya. Nanti beliau diganti namanya Siti Mutmainah. Tahu arti Siti Mutmainah? Itu mantan saya. Enggak bercanda. Nanti setelah diruqyah terus diterapi, setelah diterapi nanti diazani, setelah diazani besok bikin selamatan kecil-kecilan aja. Selamatan kecil-kecilan namanya diganti. Jenang merah namanya Siti Mutmainah. Biar apa? Biar untuk memutuskan ikatan yang mengikat di dalam diri beliau. Nanti di rumahnya saya bantu. Rumahnya berapa jam dari sini? 4 jam, Pak. Tadi itu ketika yang satunya keluar, yang satunya juga nyerang saya. Bentuknya golongan Abdul Jumud seperti ini. Tanda kalau seseorang itu mengalami gangguan, yang pertama dia akan mudah bingung. Yang kedua akan mudah marah, dan yang ketiga akan mudah sedih. Akan mudah sedih. Makanya kemarin ada Gus terkenal bilang, itu kata Gus Samsudin, seseorang itu bisa terkena penyakit kanker payudara karena marah sama suaminya. Itu omongan apa? Nah, terus kalau yang nggak punya suami bagaimana? Loh, apa orang marah itu harus sama suaminya? Marah itu apa ya terus sama suaminya? Ada yang marah dengan orang tuanya, ada yang marah dengan temannya, bahkan ada yang marah dengan hidupnya sendiri. Itu ada. Nah, ini orang ngomong kan nggak ngerti jalurnya. Padahal penyakit itu kita menangani di tempat ini itu melalui dengan 3 metode. Yang pertama, kita obati dulu psikisnya, pikirannya. Yang mudah marah, mudah sedih, mudah bingung itu kita hilangkan dulu. Diruqyah dulu, diikhlaskan dulu hidupnya. Setelah psikisnya baru yang kedua, non medisnya atau gangguannya. Karena sering marah, sering sedih, sering was-was, akhirnya
setan masuk ke dalam dirinya, karena jin itu masuk ke dalam diri kita melalui dengan alladzi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas, melalui dengan waswas. Kalau seperti ini gangguannya dari gangguan Abdul Jumud, yang harus dihilangkan sifat-sifat mudah bingung, sedihnya dihilangkan biar nggak gampang masuk. Itu jalan masuknya. Terus yang sudah masuk jinnya tadi, Abdul Jumudnya tadi dihilangkan. Baru yang ketiga medisnya nanti kalau di sini kita ada madu, ada kunir, ada air gitu, karena kita ini bukan dokter, kita ini alternatif, makanya cukup dengan air putih didoakan gitu. Dengan madu, karena madu itu sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah gitu. Dengan kunir, karena kunir itu obat yang diwariskan leluhur kita. Jadi kalau di rumah sering kesurupan. Terus untuk mengontrol itu Pak, biar enggak sering sedih, bingung, gimana Pak? Seseorang itu kenapa kok gampang bingung? Kenapa kok gampang sedih? Kembali uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar nerima senajan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Di uripe ayem itu nandakne tandane rasane wis kelebonan iman, manjinge iman. Kalau iman sudah ada di dalam rasa kita, di dalam batin kita, orang itu nggak mungkin gampang marah, nggak mungkin gampang bingung. Wis nggak perlu tanya ke siapa, kenapa saya itu gampang marah. Berarti iman itu belum sepenuhnya masuk ke dalam dirimu. Kenapa kamu gampang bingung dengan hidupmu? Baru dikatain orang begini bingung, dikatain orang begitu bingung, punya istri cantik dikatain orang bingung, punya istri jelek dikatain orang bingung, kamu kerja dikatain orang bingung, nggak kerja dikatain bingung, kamu punya rumah jelek dikatain bingung, punya rumah bagus dikatain bingung. Karena kebingunganmu itu menandakan belum manjingnya iman di dalam hatimu. Kalau kamu sudah beriman, kamu nggak akan bingung, karena kamu yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu itu adalah pemberian Allah, adalah qada dan qadarnya Allah. Maka yang perlu dikuatkan, yang perlu benar-benar dimasukkan ke dalam rasanya adalah imannya. Di imannya yang harus dikuatkan gitu. Dan jenengan sebagai suami imam loh, sebagai seorang suami imam, dan jenengan jangan sampai mengeluh dengan kesusahan maupun ujian yang diberikan oleh Allah. Bahwa setiap ujian, setiap kesengsaraan, setiap kesusahan pasti itu membawa barokah. Sengsara itu membawa barokah, sorowi nggawa berkah. Setiap kesengsaraan itu membawa kebahagiaan. Maka jangan sampai mengeluh dengan kesengsaraan. Ada orang itu datang ke sini, orang Bekasi, bilang ke saya, "Bah, saya datang ke sini tuh meminta izin." Minta izin apa? Saya mau menyerahin istri saya. Kenapa? Istri saya itu cerewet. Saya minta izin, tolong Bah, saya diizinin menyerahin istri saya. Karena istri saya itu cerewet itu. Terus saya tanya, usaha jenengan jalan nggak? Jalan. Nanti kalau sampai nyerahin istri sampean
hartanya sampean habis. Ya wes nggak jadi nggak jadi saya nggak jadi nyerahin istri saya gitu. Jadi setiap sengsara itu membawa berkah. Jadi yang sabar sebagai seorang suami. Karena kita hidup ini memang ya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah. Enggak ada orang hidup yang enggak diuji, itu enggak ada. Terus dibimbing istrinya untuk lebih kuat dalam keimanannya. Makanya iman itu hanya akan kuat ketika mempunyai ilmu. Maka terus diajak ke majelis ilmu, diajak untuk ngaji, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Makanya ilmu itu disebut sebagai nur cahaya, cahayanya kehidupan. Supaya kita itu tahu tujuannya hidup. Jadi kita punya ilmu itu supaya tahu tujuannya hidup. Kalau kita sudah tahu tujuannya hidup, ada masalah apapun di dalam hidup ini nggak akan mudah kupuan, nggak akan mudah bingungan gitu loh. Anda sudah tahu tujuannya hidup. Maka ilmu itu bukan hanya supaya kita tahu tujuannya hidup, ilmu itu menjadi kebutuhannya hidup. Karena kalau orang berjalan, orang hidup, nggak ada lampunya, peteng dedet ya nabrak-nabrak, ya bingungan itu. Tapi kalau ada cahaya ya tenang-tenang aja. Santai, mau dikasih susah ya nggak terlalu susah gitu. Mau dikasih yang bahagia ya nggak terus lupa gitu. Jadi enak di orang yang beriman itu. Dikasih kesusahan bersabar, dikasih kesenangan bersyukur gitu. Enak. Makanya saya bingung apa heran. Banyak orang yang datang ke sini ribuan, nggak ada satupun yang komplain ke saya. Yang komplain, yang teriak-teriak ngomong itu kan orang yang belum pernah ke sini. Makanya ya tenang-tenang aja. Pokoknya yang penting yang kita itu tahu ilmunya, kita itu benar-benar di jalan Allah, ya sudah, nggak ada yang perlu takut. Sekarang di ruqyah dulu, terapi ya. Siapkan kunir. 4 jam perjalanan dari rumah ke sini. Diminumkan dulu beliau. Suruh minum ini ibunya. Ambilkan kunir, dudukkan di mari. Monggo. Ngedoain orang itu nggak usah macam-macam. Pengennya nyanyi siiran ya siiran gitu. Oh tenan. Kalaupun dibilang pakai trik ya enggak apa-apa, itu urusan mereka. Dia takut itu yang ada dalam dirinya. Pelonjor. Santri-santri yuk belajar ruqyah. Monggo maju. Ya maju. Mbak Lia maju. Mbak Alia itu namanya. Kok bisa gitu? Alia. Hai. Halo. Kenapa kok namanya ganti Aulia? Ini ada apa ini anak saya ini? Kenapa? Ayo, coba
ngerukiahnya gimana? Kang ini Mukri, ayo duduk depannya sini. Yuk, ketika merukiah, dengarkan. Ketika merukiah, yang penting pertama baca bismillah, yang kedua syahadat, yang ketiga sholawat, yang keempat hamdalah, yang kelima sholawat muridat, yang keenam doa, yang ketujuh membaca surat Yasin yang terakhir. Ayo, bareng-bareng, diikuti ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Kalau nggak ada jenang aja, jenang merah. Barik ala Sayyidina Muhammadin Muridati Wasyirikari Bisair Asma'i Wasyifati Walali Wasobihi Wassalim. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, hamba memohon ridho dan ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri ini ya Allah. Ikatan penyakit yang disebabkan oleh ain, pembelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo keluarin ilmunya. Ayo keluarkan ajiannya. Ayo maju santri. Maju. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya maju. Bantu Pak, yang lain bantu, yang lain bantu. Putarin, putar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam
rasanya dipakai. Allahus samad. Gerak rasanya dipakai. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yuk, gerak rasanya dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayo santri. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Gerak rasanya dipakai. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Mas Eko maju. Mas Eko maju, Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nanti kalau udah nggak ada yang mampu, saya yang maju nanti. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gufran mau ngeluarin ilmunya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gari, pakai asma karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa Syekhani, ya Mutib Rabbani, ya Rasulullah, ya Ahmad, ya Subhan, ya Muhyiddin, ya Muhammad, ya Sayyidina Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi. Itu yang ngambil gemberengan dari Kalimantan. Di dalam tubuhnya masih ada jinnya yang menempati atau tidak? Masih ada di mana? Kuntilanak gantian. Masih ada 7 itu di tubuhnya. 1 di pinggangnya. Masih ada 1 lagi, mohon maaf, di kemaluannya. Masih ada juga di bagian cakra asnanya dan di bagian dadanya. Itu masih ada. Gantian yang dari Kalimantan, maju Pak. Ajar Pak. Diajak komunikasi dulu. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dekatin Pak. Mic-nya dipakai. Biar dengar. Nah, diajak komunikasi. Ini juga sama makhluk Allah. Kalau bisa kita ajak masuk Islam, baik-baik ya. Sudah sama Gus ya. Oh, yang maunya yang muda, coba Mas Jani. Mas Jani ditangani, mic-nya kasih Mas Jani. Mungkin sama Mas Batrus lebih itu ya.
Ayo tandangi. Kenapa mengganggu mbaknya? Dikongkos apa? Tubuh kok sampai ditempati makhluk-makhluk begitu. Diupaya apa? Oke. Tapi sama tuh dalam tubuhnya mbaknya ini kasihan diganggu. Seperti ini sebenarnya yang bagus nanti direndam. Air wudhu ditampung, direndamkan beliau. Sudah berapa lama? Kerja sekolah dia. Oh, sudah lama ya. Oh, kan dirabi kayaknya tuh. Kan balik nih. Kan balik. Nggak iso. Wis, kita di sini bantu mbaknya. Kamu kita pindahkan atau ikut saya aja gimana? Enggak mau. Atau ikut ustadznya itu, coba lihat ganteng. Coba lihat dulu. Lihat dulu. Iki loh. Lihat dulu. Belum dilihat, coba lihat dulu. Oh, lihat dulu, coba lihat dulu. Kita mati. Coba lihat dulu. Oh, iya tuh. Ya, namanya panggilannya apa biasanya dipanggil? Aku. Oh, siapa? Aku ayu banget ya. Iya, ayo tenang. Oh, tenang. Tapi kok tidak nih. Kenapa? Takut sama saya? Takut gitu ya, Pak. Saya lo ganteng, kok kamu takut sama saya? Bang saya lo ganteng. Antara di depan ngomong baik-baik. Kuat dia. Ya. Ngomong baik-baik, ke depan wis tidak apa-apa, aman. Orangnya Salah. Kayaknya apa tidak ini para bocah iki ya. Dicopot aja itu perekamnya, dicopot, dilepas. Copot aja, enak nanti itu. Oh iya. Ya, muter. Muter dari sana. Iya. Kalau mau ikut kami, ya termasuk Islam dulu. No. Ya, Mbak Kunti. Mbak Kunti ayo tenan, cantik, baik ya, baik tenan. Ya, monggo ke depan, enggak apa-apa. Ayo Pak Ustadz, dibantu Pak Ustadz. Ayo. Dibantu. Maju. Coba sini. Ayo Mas Eko bantu. Bertiga. Ditanyain dari mana, gimana? Sampai dari mana? Kono. Iya. Sampai pun bangun deh. Sendirian. Apa enggak kasihan ikut beliau? Malu kayak gini kalau kamu ngaji malah dia pinter ngajinya. Enggak kasihan. Ini bukan hanya dengan bacaan tapi harus dengan pengamalan. Ngaji tapi aku ya ora gelem kon ngalih. Akeh. Muter Dim. Nah gini teh. Dukune lho ingon-ingone akeh banget ning omahe. Mbaknya iki Akeh banget. Akeh. bagaimana? Baturku akeh. Banyak. Makhluk seperti ini kalau hanya dibacakan asma-asma Allah ketawa dia. Rame tikain ae. Pinter ngaji kalau kayak gini. Karena bukan hanya dengan bacaan mengalahkan seperti ini, ya dengan pengamalan. Ojo bismillah tapi nesuan ya ketawain sama jin kayak gini. Tidak boleh jangan keluar. Ustadz Mukri, Lek wis dikane kok larang kok mandek ora diterteri ae. Ayu aku yo Mas Eko ya. Nggih. ayu lek ora seneng ganggu, lek ganggu ya ora ayu. Ayo tapi ganggu kok. Nek lari ya. Wah, aku dikongkon diopahi. Ikut sama saya aja. Kok bojomu cerewet-eran ngono kok. Apa kene digremengi ning bojomu e? Loh, Pak ngerti? Heh? Pak ngerti aku wis seneni bojone ae. Seneni bojone ae. Kok roh lek kuwi gegeran bojone ae, sumpah roh ya. Aduh.
Kok ora lek kuwi seneni bojone. Hah? Nggih. Sampai di sini aja. Kok kayak iya apa aku nang kene? Melok ngaji. Ogah. Nggih, nika tasih nanganmu yang kesurupan. Pinter apa awakmu kalah. Terus ya, kita bantu keluarga. Ya, gambar mbak ini dia Gau, kok tokne yo tak leboni neh. mau ibadah tidak Kok tak leboni neh. Wah, aku wis tau ditokne kuwi ya mlebu neh. Ini loh banyak temennya Satrio banyak. Kenapa sama Mbak Mila? ini pilih mana-mana, belakang, yang depan, yang samping, yang kanan. Wah, panas neng kene. Goblok kayak bojone kan nyapu diternerene barang. Ini Mas Fikri, Mas Eko sini. Pakai cincin saya ini. Kalau enggak kebakar, pakai di jarinya sana. Pakaikan ke cincinnya, pakaikan ke tangannya itu. Oh, neng kene panas. Pakaiin cincin saya ke tangannya itu. Baca bismillah, pakaiin ke tangannya. Ora oleh. Apa sih? Wah, apa kuwi? Ayo bantu. Enggak apa-apa ini. Ora oleh. Ora kuat. Ora iso. Ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan yang ini. Aku wong sekolah ora iso. Iya. Di tengah. Baca bismillah nih. Wah, bismillahirrahmanirrahim aku yo iso. Baca asmanya. Aku wong sekolah kan rene kan nyekel buka ora iso. Ya Muhammadin Bisa ora iso. Gimana nih? Baca asmanya. Ini sudah Pak. Enggak nyampe Pak. Ini enggak sampai. Ini enggak sampai. Aku lo serang ke kota bos nyawa tak menenge yo. Ora iso, mbok wong sekolah ora iso. Jempuhan untuk pas. Iya. Ya mungkin dia Muhammad Rasulullah Alhamdulillah. Ayo. Nah, kalau udah lemah gitu mudah untuk menghilangkannya. Yo, Mas Eko, baca asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti gerak rasanya, keluarin. Muhammadin sayyidina sallallahu jalan Akisni wa amin fi qada'i wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat ya Allah ya Rabbi amin dari ternyata karamahnya Tuhan Allah dari jalan semoga kita dari jalan diri saya ya Allah saya minta selamat dan tenang ya Allah ya Allah ya Rabbi amin Pura-pura. Perut.
Masih nanganin ini apa namanya itu, orang kesurupan. Ora iso aku ki wis kadung ning kene kesuwen nek ndelehne ra iso kok ilang. Monggo mriki sehat selalu, semangat. Saya kali anak-anak Bar. Kanan kiri. Sini sama sini bar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah datullah sifatullah wujudullah. La ilaha illallah Rasulullah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ada plastik. Enggak apa-apa ya, Mas. Tak goyor ya. Istighfar Mbak. Istighfar. Dilawan. Istighfar terus. Istighfar. Istighfar terus. Insyaallah. Istighfar. Dilawan. Istighfar. Sikit. Kelamaan. Istighfar. Mbak belum. Baca bismillahirrahmanirrahim. Terus istighfar. Insyaallah. Kekuatan masalah debit kalau demit. Terus bilang.